يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله. Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongok adalah salah satu ikon pondok pesantren di Banyumas yang terbilang cukup eksis karena memiliki ribuan santri dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari luar negeri. Pondok pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongok memiliki visi dan misi, yaitu membentuk santri yang memiliki akhlak yang mulia, bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki semangat untuk bertafakuh fiddin dengan harapan menjadi santri yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kemandirian dan berjiwa pemimpin. Oleh jadi akan Masuk kok pesan batik maling ya? Iya kali mawon anu. Oh kali mawon. Positif kali. Oke. Biasa kok. Bun. Bun. Nikmat kepada kita, nikmat iman Islam sehat, dan kita bersama-sama bisa hadir di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Zamzam Cilongok Kampus 3 di Desa Karanglo ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita silaturahim untuk
mengingat kembali teman-teman kita yang kita pernah bersama melaksanakan haji tahun 2022 atau 1443, dan kita berada dalam persaudaraan Haji Muhammadiyah satu angkatan, dan kita berusaha untuk menjalin terus komunikasi kita, dan juga sekaligus kita akan ngecas agama kita, rohani kita nanti insya Allah bersama Ustadz kita, Kiai kita Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Kifni, yang insya Allah sebentar lagi akan hadir di tengah kita. Baik, untuk mengawali acara ini, mari kita buka, kita awali majelis yang mulia ini dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, agar lebih diberkahi oleh Allah, mari kita bersama-sama mendengarkan wahyu ilahi, gema wahyu ilahi, lantunan ayat Al-Quran yang akan dilantunkan oleh santri atas nama Azhar Habib kelas 9A atau kelas tahfidz Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Zamzam Cilongok. Kepada Mas Azhar Habib dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria, inna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, yang saya hormati Khotimul Hajj Kabihah Muhammadiyah tahun 2022 Bapak Haji Agus Miftah, dan yang hormati Ketua Rombongan 8 SOC 28 ya, Bapak Sitohar, dan juga Ketua Rombongan 6 Bapak Suheri belum tahu, Ketua Rombongan 7 Pak Kusita ya, sekali saja Rombongan 7 Pak Suheri, Rombongan 8 saya sendiri, Bapak-bapak, para ketua regu ya, meskipun sudah lengser dari regu ya tetap kita sebut regu karena kelanjutan pasti haji kan ada pertemuan-pertemuan, jadi kita tetap ada rombongan dan regu. Serta Bapak Ibu para haji dan hajah jamaah Kabihah Muhammadiyah tahun 2022 yang saya hormati, baik dari kloter 28 maupun kloter 29 SOC, dan juga Bapak Haji Luarno dari kloter berapa nih tahun 2023 ya Bapak ya. Tapi dulu kan beliau mestinya kan bareng dengan kita ya, karena ada pemotongan sehingga ada sebagian yang tertunda di tahun berikutnya. Jadi seperti saya Bapak-bapak juga mengalaminya semua. Jadi dulu tahun 19 atau 20 kita sudah bentuk rombongan, tapi ternyata ada pemotongan ya, sehingga separuhnya, sehingga ada sebagian tertunda di tahun berikutnya. Termasuk ini Pak Gusdur ya, Pak Haji Rohman juga tertunda bapaknya nih berikutnya. Ada yang suami juga tertunda dan mungkin begitu ya, tapi itulah sudah berlangsung alhamdulillah, dan tidak terasa sudah 2 tahun lebih ya kita bersama-sama dalam melaksanakan satu rangkaian ibadah rukun Islam yang kelima, yaitu rangkaian haji, dan tentu dengan dinamika suka duka dan pernak-perniknya yang masih kita simpan, masih kita arsip ya, baik di bentuk file-file foto, bentuk-bentuk di hati kita dan sebagainya. Tetapi itulah yang kenangan insya Allah akan kita bawa sampai akhir hayat itu, dan juga kita tetap tentu bersama-sama saling menguatkan sehingga betul-betul tujuan ya, dari cita-cita kita yaitu memperoleh haji yang mabrur itu betul-betul kita peroleh, sehingga melalui salah satunya pertemuan seperti ini mudah-mudahan ya salah satu kegiatan yang menuju ke sana. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang kedua ya, pertemuan angkatan. Pertemuan yang pertama itu 1 tahun yang lalu salah ya, saya lupa tanggalnya, di waktu itu di Dr. Angka 1, pertemuannya di gedung PTN ya, di Aula Budadiri. Memang waktu itu yang hadir tidak ada 5%-nya ya, kita sudah melaksanakan, dan dengan berjalannya waktu ya kita di grup komunikasi, memang di grup PHM umumnya gitu ya, dan juga saya yakin kalau di grup-grup rombongan itu sudah aktif ya, kita bisa dapat informasinya, ada pertemuan rutin baik itu 2 bulanan ataupun 3 bulanan. Jadi kalau regu kami 2 bulanan, regu Pak Kusita rombongan saya itu 3 bulanan ya. Dan kita
di perbincangan-perbincangan di grup ada yang menginginkan ya kita silaturahim dan pertemuan. Maka yang bersambut kami yang diamanati dari koordinator angkatan bersama Bapak Sismanan, kita mencoba mengagendakan ya, mencari waktu memang untuk bisa hadir 100%, hampir tidak mungkin ya. Kita dulu mengagendakan rencana akhir Desember dengan beberapa pertimbangan waktu itu libur sekolah sebagainya, ternyata banyak juga bapak-bapak yang punya agenda sehingga tertunda. Nah, kita mencoba ikhtiar dalam tanda kutip kita paksakan kita adakan pada hari ini tanggal 4 Februari ya, dengan bahasa ekstrimnya seberapapun yang hadir gitu ya. Alhamdulillah kalau dari data yang bisa kita baca di rombongan di angkatan itu, BM angkatan ada 86 jamaah yang sudah menyatakan kesanggupan sedianya untuk rawuh di acara ini. Kemudian tentu betul bahwa acara-acara semacam ini memang banyak sekali ataupun sudah sering kita lakukan, baik mungkin di tingkat regu, tingkat rombongan, bahkan sekarang di tingkat angkatan. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang aktif di IBHI, mungkin ya di kecamatan juga ada pertemuan haji, juga di PHM juga ada pertemuan. Itu mungkin kadang biasa bertemu gitu ya, tetapi tidak ada jeleknya ya kita mengadakan pertemuan pada hari ini ya. Alhamdulillah saya bersyukur sekali antusiasme bapak-bapak, ibu-ibu untuk ya minimal kita bersilaturahim ya, karena bersilaturahim itu juga satu anjuran dari agama kita, dan kita yakini bahwa dengan bersilaturahim kita akan mendapatkan manfaat ya. Kita ada 3 hal masalah dalam hadis itu, akan dipanjangkan usianya ya, kemudian ditambah rezekinya gitu ya, 2 hal itu ya, amin. Maka mudah-mudahan juga dengan dengan pertemuan ini kita saya menguatkan sehingga betul kita bisa berangkat lagi ya, menengok ya, napak tilas perjalanan kita pada tahun 2022 yang lalu ya. Kalau beberapa sebagian sudah ada yang reuni ke sana ya. Di rombongan kami ada 2 jamaah yang sudah umroh ya. Beliau alhamdulillah saya ikut bangga ya, dapat gambarnya sudah tahu-tahu sudah di sana itu gambarnya, alhamdulillah. Jadi ya ada juga yang memimpikan bisa tidak kita berangkat lagi umroh bersama ya, atau perombongan atau mungkin dalam kelompok-kelompok kecil lainnya. Kenapa tidak kalau kita berniat kemudian kita berazam gitu ya, bertawakal bahwa kita bisa kembali ke sana. Saya kira kita semua rindu ke Baitullah gitu ya, ingin kembali lagi untuk menikmati bersama-sama yang kita lalui sekitar berapa puluh 40 hari sana. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu perlu kami laporkan pula bahwa pertemuan pada hari ini karena memang kita tidak ada pertemuan rutin dan sidang saja, maka semuanya juga serba mendadak dan mendesak gitu. Sehingga kami mohon maaf apabila dalam melaksanakan acara ini banyak sekali kekurangan-kekurangan gitu. Kami atas usul Bapak Khadimul Haj, Pak Sulta, coba kita sambil melihat kondisi jam kita menempati aula yang baru ini ya, masing-masingnya baru. Tentu sudah berapa Bapak Ibni untuk di sini. Terima kasih. Terima kasih atas rawuhnya Bapak
Ini kami dari angkatan 2022 Pak. Ini jadi kalau jumlahnya itu 4 rombongan berarti 180 masih sekitar itu. Ini yang sudah nulis hadir sekitar 86. Memang kami targetkan paling tidak ada 100 yang kita harapkan. Saya menjelaskan Bapak Ibu bahwa karena kita serba mendesak mendadak sehingga ya persiapan juga ala kadarnya ya, mungkin termasuk snack dan mungkin nanti ada makan siang ya, nasi kotak ya, bukan nasi kebuli, bukan nasi kotak, nasi goreng ya, mudah-mudahan bisa. Untuk itu dengan penuh hormat dan hati kami juga mohon kesediaan Bapak Ibu untuk bisa berpartisipasi dalam kelancaran acara ini, yaitu mohon maaf sekali kita karena kita kas realnya udah habis ya, karena rombongan realnya sudah habis ibadah maka jadi sekarang kas masing-masing rombongan tidak ada kas angkatan ya, yang ada kan kas rombongan maka nanti kalau ada kotak berjalan ya kami mohon kesediaannya Bapak-Bapak untuk bisa berpartisipasi dengan infak yang terbaik ya. Biasa ini kan kebersamaan. Kita di sana juga begitu ya, sudah biasa lah. Bisa ada keperluan ini kita saling karena dari kita untuk kita. Jadi terus terang kita acara ini mandiri ya, tidak ada sponsor dari caleg atau dari capres. Jadi kita mandiri. Jadi memang kita nggak menyeroti tim sukses capres atau caleg, sehingga ini betul-betul dari jamaah dari kita untuk kita semua. Maka sekali lagi saya mohon rasanya Bapak Ibu untuk mendukung kelancaran acara ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti dimohon Pak Khalid Hats, Pak Kusitaus memberikan sambutan. Sebelum nanti mohon arahannya pembinaan para Ustadz Muhammad Kifni untuk memberikan motivasi bagi kami agar senantiasa tetap istiqomah dalam Islam dan Al-Quran sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha rabbar rahim. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin. Fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati pengurus Persaudaraan Haji Muhammadiyah Banyumas, yang kami hormati dari pengurus bimbingan ibadah haji dan umroh Muhammadiyah Banyumas, pengurus Sabang, dan segenap jamaah haji tahun 2022 KPIH Muhammadiyah Banyumas semuanya rahimakumullah. Amin. Ini saya jadwal yang ketiga Bapak Ibu. Pagi jam 4 sudah keluar dari rumah ke Masjid Al-Muhajirin kuliah subuh. Tidak pulang ke rumah, langsung ke UMP. Sampai di rumah sekitar jam 8 lebih lah, jam 9 istirahat, belinger sebentar. Istri saya tidak berani bangunkan kalau saya sudah lemes begitu. Sudah 9 kurang. Wah, alhamdulillah jam 9:15 bisa bersilaturahim dengan jamaah haji KPIH Muhammadiyah tahun 2022. Insya Allah 66 hari lagi Lebaran. Insya Allah 66 hari lagi. Karena
menurut hisab Muhammadiyah, puasa kita kurang 36 hari lagi. Hisab Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan itu 11 Maret. Wujudul hilal walaupun di bawah 2 derajat. Karena dalam hisab Muhammadiyah, berapa derajat pun kalau sudah wujud tanggal. Diperkirakan Menteri Agama puasanya tanggal 12 Maret. Karena Kementerian Agama memberikan batasan wujudul hilal yang imkan ru'yah itu 3 derajat lebih. Jadi insya Allah hisab Muhammadiyah tahun ini puasanya genap 30 hari. Kalau nanti kira-kira harus 3 derajat lebih, Kementerian Agama tahun ini puasanya 29 hari lagi. Sudahlah, kita tasamuh lapang dada. Nabi tidak pernah puasa 28, Nabi tidak pernah puasa 31. Kalau tidak 29 ya 30. Nah, hisab Muhammadiyah itu 30 hari. Jadi kalau yang punya program, ada yang mengatakan Muhammadiyah suka merepeli, tidak, malah meluihi. Iya. Menteri Agama Assalamualaikum Muhammadiyah 30. Itulah kita siap-siap menghadapi Ramadan. Kenapa saya menyampaikan materi ini? Barangkali ada yang masih punya hutang puasa, lunasi mumpung belum habis. Ya kan? Orang akan mantu rapatnya setengah tahun sebelumnya. Akan pemilu 2 tahun sudah direncanakan. Akan haji manasiknya setahun sebelumnya. Akan umrah 3 bulan, sebulan 2 bulan sebelumnya. Nah, akan Ramadan mestinya manasiknya jangan dadak. Maaf, tidak mengurangi kepentingan para mubalik menyampaikan Al-Baqarah 183. Tetapi itu disampaikan jauh sebelum Ramadan. Nah, puasa sudah pertengahan masih kutiba alaikumusiyam. Kalau sudah Lailatul Qadar kutiba alaikumusiyam. Wis meh badan. Sekarang inilah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 9 hal yang penting diperhatikan menyongsong Ramadan. 9. Insya Allah sekitar 45 menit dan nanti saya pamit langsung ke pasir. Yang pertama, senang dan gembira serta rindu menghadapi Ramadan. Idza sarrafka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Tanda-tanda orang mukmin itu ada 2. 1, senang dengan kebaikan. Yang kedua, susah dan gelisah dengan kesalahan. Itu tanda orang mukmin. Jadi terima undangan dari jamaah haji tahun 2022 KPH Muhammadiyah itu, waktu terima terus senang. Ya Allah, akan kumpul kangen-kangenan 40 hari seperti saudara dalam beribadah ke masjid bareng, antri bareng, malah hilang bareng. Senang. Apa-apa itu kalau sudah kebaikan kok kita senang, itu mukmin. Akan silaturahim senang, akan ngaji senang, akan haji senang, akan umrah senang, akan Ramadan senang. Yang baik-baiklah yang disenangi. Saya bukan anggota partai, maaf. Saya tidak punya kartu tanda anggota partai.
Saya bukan tim sukses, saya tidak nyalek. Orang mukmin itu kalau akan memilih pemimpin yang baik-baik. Ya dari tiga itu kan mesti ada yang terbaik. Oh semua jelek, ya dipilih yang jeleknya sedikit. Begitu, ini bukan kampanye politik, enggak, ini syariat. Jadi kalau ada calon kok baik semua, pilih yang terbaik. Calon kok jelek semua, pilih yang jeleknya sedikit. Itu orang mukmin. Oleh karena itu, orang mukmin itu senang dengan kebaikan, gelisah dan susah dengan kesalahan. Akan Ramadan hatinya senang. Ibu hajah, senang pundi satu Ramadan dengan satu Syawal. Ya, berat satu Syawal. Dua-duanya nih, satu Ramadan ya disenangi, satu Syawal ya disenangi, gitulah. Tuh, senang dulu, senang saja sudah tanda mukmin. Kebaikan senang. Melihat kampus 3 Zam-Zam, Masya Allah, senangnya. Saya lihat dari jauh lantai sekian, alhamdulillah. Itu orang mukmin. Warga Muhammadiyah kalau lihat plang NU jangan marah, senang. Itu saudara kita itu. Ya. Begitupun warga NU kalau lihat plang Muhammadiyah juga senang, jangan sengit. Itu saudara dalam perjuangan Islam. Oleh karena itu, yang pertama, senang dulu kepada kebaikan. Senang menyongsong Ramadan. Walaupun kurang 36 hari, rasanya seperti sudah dekat sekali. Itu tanda orang mukmin. Yang kedua, kuasai ulumus siyam, ilmunya puasa. Akan haji mana sih? Ya kan, akan sholat pelatihan. Akan puasa, kuasai ilmu puasa. Yang merusak puasa, yang membatalkan, yang diperbolehkan, yang dimaafkan, kita pelajari. Sebab nuwun sewu, kita ini ingin masuk ibadah Ramadan jangan biasa-biasa saja. Lah puasa ya biasa, cilik ya wis puasa saja. Cari yang luar biasa. Karena bulan Ramadan bulan yang istimewa. Kelihatannya kalau yang membatalkan kepada apa? Makan sengaja, minum sengaja, berkumpul sengaja, datang bulan, melahirkan, gila, murtad. Loh, tapi yang merusak tidak dipelajari. Sedang puasa kok dusta, rusak. Untung ya Allah, pemilu kok tidak pada bulan Ramadan. Jangan. Nek puasa kok pemilu kayaknya ada sih rusak. Lah pada menghujat calon-calon pilihan presiden yang lain, ya kampret ya. Padahal guru. Oleh karena itu, melihat dari yang kedua ini, mari kita kuasai ilmu puasa. Maaf ibu-ibu aja. Melihat dengan syahwat itu tidak membatalkan, tetapi merusak. Makanya ibu-ibu nuwun sewu kalau sedang puasa Ramadan melakukannya jaga tegro. Itu merusak. Pak Haji itu kalau sedang puasa. Nuwun sewu ibu kalau Ramadan bopongnya tutupi triplek brand. Triplek apa kardus aqua lah gitu. Biar tidak merusak puasanya laki-laki. Ngerasani, loh. Ngerasani itu merusak puasa. Walaupun yang dirasani suaminya sendiri. Apa anak? Oh, anak. Arisan belum mulai kan castisius ngerasani. Bojoku lah saiki medhit banget.
Sing dijak ngomong nyong beya kok. Sing rungu kene pada. Itu orang kalau sedang puasa rusak itu. Jadi ibu-ibu kalau gatel banget kepengen ngerasani bar maghrib. Dong terus wek. Itu tidak merusak puasa wong buka, tapi kan dosa. Nah, oleh karena itu ternyata yang merusak puasa itu lebih banyak. Maka mari kita pelajari. Oh ini dalilnya orang Muhammadiyah mesti begitu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu orang Muhammadiyah itu. Siapa yang beramal tidak pakai ilmu tertolak. Makanya orang beribadah itu kalau ingin diterima oleh Allah penuhi 3 syarat. 1, tidak syirik. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, ada ilmunya. Itu 3 soal diterima tidak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manasik haji kan supaya haji dengan ilmu. Kenapa kita kok ke Mina dulu tarwiyah? Karena itu hajinya Nabi. Kan begitu, ilmu. Nah, dengan demikian maka ulumus yang kita kuasai, kita pelajari. Fikih dibuka bab siam, bab puasa, agar puasa kita tidak biasa-biasa saja. Yang ketiga, rencanakan dalam akan beribadah. Direncanakan. Sebab wa ma tadri nafsum ma la taksibu ghadan. Manusia itu tidak ngerti apa yang akan terjadi waktu yang akan datang, tidak ngerti. Iya betul, saya di WA oleh Pak Haji Fatur Rahman. Ya tapi insya Allah saya katakan, oh lemes sekali pulang ke UMB, dalam istirahat sebentar. Yang dikitlah seperempat jam. Meningkat keberapa masuk di jam-jam 3 nggak akan tahu saya, maka direncanakan. Hari ini saya di Al-Muhajirin dulu, lalu ke UMP, lalu ke Jamaah Haji tahun 22 ke Muhammadiyah, nanti ke Pasir jam 11 kurang lebih. Nah ini yang namanya bentuk apa-apa direncanakan, jangan dadak. Akan Ramadan direncanakan. Panitia dibentuk, acara kuntum subuh, kuntum tarawih disiapkan. Termasuk mubalik-mubaliknya, ini kan ulun sewu ini Pak Kiai Asep di sini, ya kan mubalik-mubalik semua ini. Kalau Masjid Muhammadiyah jangan Al-Baqarah 183 terus. Kalau bisa minggu pertama akidah, minggu kedua syariah, minggu ketiga ibadah, minggu keempat akhlak. Kalau bisa. Jadi 1 bulan 4 unsur Islam semua diberikan pada jamaah mumpung sedang sergap ngaji. Kultum oleh pimpinan cabang setelah didengarkan kutiba alaikumusiyam. Inilah kuliah subuh dari pimpinan daerah. Ulangi lagi kutiba alaikumusiyam. Akhirnya agar namu balik ngadeg nang mimbar karena ngebedekan ya kutiba metu maning apa ora gitu. Karena tidak direncanakan. Tuh, rencana. Yang keempat, membuat prioritas amal soleh di bulan Ramadan. Prioritas amal soleh di bulan Ramadan itu ada 5. 1, berpuasa di siang hari. Yang kedua, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tarawih. 3, tadarus Al-Quran. 4, infak, zakat dan sedekah. 5, iktikaf. 5 amaliyah Ramadan diprioritaskan.
Ini kalau Muhammadiyah kok 30 hari malah bagus sekali untuk ngitung one day one juz, 1 hari 1 juz, dari 1 bulan khatam Al-Quran. Wah, bagus itu. Kenapa? Sebab amal soleh di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Amal soleh di bulan Ramadan prioritaskan. Siang berpuasa, malamnya tarawih, tadarus Al-Quran, zakat infak sedekah, dan iktikaf. Ini Pak Dr. Asyafi sudah menyiapkan di UMP, ada iktikaf Ramadan UMP. Ini insya Allah bagus. Oleh karena itu, siapkanlah sukses amaliyah Ramadan. Setidaknya walaupun musola, walaupun kita jamaahnya tidak begitu banyak, dikelola dengan baik supaya berkualitas di dalam beramal soleh di bulan suci Ramadan. Yang kelima, memperkecil gangguan ibadah puasa Ramadan. Memperkecil, menekan sekecil mungkin. Apa gangguan Ramadan tahun ini yang paling dekat? HP. Ini gangguan Ramadan yang paling dekat. Malah ada yang juluki ini setan gepeng. Sebab melihat gambar di HP sampai agak lama tidak berpaling, itu merusak puasa. Padahal HP kalau dibuka ya Allah, kok tidak ada, jarang sekali yang ditampilkan wanita jelek. Mesti harus pernah. Berhati-hatilah. Apalagi sampai taltul memfitnah, taltul menghina, ya kan? Dan HP juga ternyata bisa untuk merasani, bisa. Nah, dengan demikian maka bijaksanalah dalam memanfaatkan HP, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Ngajeng dulu kan Masjid An-Nur milik Muhammadiyah, kalau itu resmi sertifikatnya Muhammadiyah. Dhuwur apa asar nih? Ada jamaah tamu soft kedua kalau tidak salah, sebelah kanan, sholat asar. Tahiyat awal, masih awal itu. Ringtone-nya bunyi es lilin mas. Tengah-tengah tahiyat, wong yang pintar nyanyi sih. Oh kan, es lilin mas. Itu anak-anak boleh diajak tarawih, baik Bapak Ibu yang punya cucu, anak kecil, bahwa kata Profesor Dr. Zaki Darajat, agama orang tua melanjutkan agama masa muda, agama masa muda melanjutkan agama masa kecilnya. Jadi ternyata betul Rasulullah, didiklah anakmu bila umur 10 tahun, terutama sholat. Kalau anak 10 tahun diperintah sholat kok tidak taat, membantah, pukul dia. Pukul artinya stressing, tidak dipukul aniaya, bukan. Serius, termasuk berpuasa, latih itu. Bukan didikan saya, didikan anak saya dan menantu saya. Alhamdulillah, cucu saya yang kelas 2 SD sudah bisa berpuasa. Hari pertama sampai jam 10, hari kedua sampai zuhur, hari ketiga sampai asar, sampai maghrib kasih hadiah. Itu anak-anak, situ aja melu-melu. Istiwa jam 11 Medan, puasa latihan.
mempiling. Ini, oleh karena itu gangguan ditekan sekecil mungkin. Makanya sebelum Ramadan kau saling memaafkan, baik, nggak apa-apa, asal jangan disyariatkan. Menantu dengan mertua, anak dengan orang tua, ketua takmir dengan jamaahnya, suami dengan istrinya, minta maaf untuk mengurangi gangguan. Sebab bertengkar sedang berpuasa itu merusak, walaupun bertengkar dengan istrinya. Tuh, ibu, jangan sampai kita bertengkar sedang berpuasa dengan suami. Nek pancen suami istri kok senengnya tukaran, bagusnya tukaran sadurunge puasa. Kono, sing lanang nendang ember, sing wadon nendang panci gitu loh. Nanti kalau sudah Ramadan stop dulu. Kemudian kalau tukaran tuh bulan Syawal, halal bihalal masa rencana tukaran. Karena bertengkar suami istri itu merusak puasa. Berarti kan saling memaafkan itu penting, tetapi jangan diupacarakan. Yang kelima, 6, menyiapkan seperlunya bekal penunjang. Nabi perintahkan bersahur, siapkan makan sahur. Nabi perintahkan sebaik berbuka puasa, siapkan berbuka puasa. Sedekah yang paling utama di bulan Ramadan, siapkan dana untuk sedekah. Jadi ternyata, maaf nuwun sewu, perintah agama itu sajane ngapunten itu perintah suci. Perintah agama itu perintah suci. Perintah zakat kan kepada yang punya. Perintah haji kan yang punya biaya. Perintah umroh, perintah wakaf, perintah zakat, perintah infak, perintah sedekah. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Gak ada minta miskin. Orang sanjaluk miskin, bebis miskin. Orang sanjaluk. Tapi kalau kaya harus minta. Rezeki dibagi tapi harus dicari. Walau dicari sudah dibagi. Jadi kalau begitu ikhtiar itu maksimal. Soal hasil takdir Allah, ada tawakal. Oleh karena itu persiapkan. Ibu menjelang Ramadan, kolang-kaling sekintal, gula Jawa telung karung. Saya sarankan Bu, saya ibu, kalau jahit kelambi sekarang. Jangan waktu puasa jahit kelambi. Nonton laris lagi puasa, ngenyang tukaran karo bakule kan? Belum sing dalam liyane. Jadi bagusnya kalau menyiasati arep menjahit saiki. Nanti Ramadan sudah pikirannya cuma puasa saja. Karena ada sih. Lailatul Qadar malah pindah tarawih nang mall Wita. Nang toko pakaian. Bapaknya orang tarawih, pak orang tarawih ngecek tembok. Ibunya orang tarawih jahit rok. Masih orang tarawih cukur batok. Ini persiapkan bekal penunjang seperlunya. Kenapa Nabi perintahkan tasahharu fa inna fi sahuri barokatan? Makan sahurlah kamu karena makan sahur membawa barokah. Ibu-ibu, maaf, kalau masak diutamakannya untuk sahur, jangan untuk buka. Buka jam 6, jam 10 tidur. Hanya makan buka hanya untuk 4 jam. Tapi kalau makan sahur untuk 14 jam. Jam 4 berhenti makan katakanlah. Makan lagi nanti jam 6 sore, kan 14 jam. Maka kembali ke hadis Nabi, tasahharu fa inna fi sahuri barokatan. Masya Allah, Nabi sudah bersabda tidak pernah salah. Barokah itu kan tambahan.
Berarti makanan buka puasa dengan makanan sahur yang paling baik, lebih lezat, lebih nikmat, lebih bervitamin, lebih bergizi, berprotein yang untuk sahur. Makanya diperintah oleh Nabi kan membawa barokah. Kalau Pak salah kadang-kadang kalau buka puasa sing enak dintek Nabi sih. Barang sahur dari menduan siji aktif banget. Jam 10 pucat, ini pucat Pak, menduan siji. Nah, hadis saja hadis itu cuma terjemahan kita yang kurang luas. Bahkan sampai Nabi katakan bersahurlah kamu walaupun seteguk air. Mengapa tidak sebutir kurma? Mengapa tidak sepotong roti? Mengapa tidak sekerat daging? Subhanallah. Sebab tubuh kita ini 6/8-nya terdiri dari air. Subhanallah. Ini dari Nabi salah. Dan terus naik pun imsak daripada sahur kok bingung, minum dulu 2 gelas manis misalnya diabetesnya rendah, kuat dengan niat asyahu al-imsaku minal mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyah. Jadi kalau orang bersahur kok minum 2 gelas manis, kuat kalau niatnya kuat. Lu yakin sahur ngombe 2 gelas daripada mangan dokter lu ning langkah banyune. Dokter lu langkah banyune combro apa langkah banyune mendelik-mendelik nang jero. Masih bagusan air minum 2 gelas kuat. Itu nanti. Makanya bekal-bekal kita persiapkan secukupnya dan sewajarnya. Yang ke-7, hendaklah kita memperhatikan keluarga dan lingkungan kita dalam menyukseskan amaliyah Ramadan. Saya tadi di UNT sudah nagih, mana spanduk menyongsong Ramadan? Oh belum ada, malah kalah oleh gambar-gambaran sana. Mestinya kita yang Muhammadiyah itu lebih sadar menyongsong Ramadan, pasang spanduk selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan walaupun 36 hari yang akan datang. Saya belum lihat ini dari Tanjung ke sini ada spanduk Ramadan kayak caleg kemudian para pemilu dia. Itu Ramadan loh, dinanti-nanti oleh muslim. Lingkungan bagi Aisyah yang punya warung makan, cobalah warung makannya dibuka menjelang maghrib untuk buka. Walaupun saya pernah bertanya dari Bu Aisyah, bagaimana Pak? Saya niatnya untuk melayani musafir, tapi yang datang bukan musafir, tetangga sebelah. Malah ada yang pakaian dinas katon sikile sih. Kan nanti Ramadan kan banyak warung sing katon sikile tok. Coba hari kelima itu banyak warung katon sikile tok. Oh puasa kok ngapus dino. Sing paling gampang itu ngapusnya soal puasa. Sahur menu sahur. Jam 11 melayu pasar Wage. Boleh warung sing katon sikile tok. Lambene dilap tisu sing garing banget. Siapa yang ngira? Kalau istrinya ngomong, suami saya puasanya mantep banget. Jadi ngerti Bu, itu terus. Sebule itu jelek bareng mangan bandeng banyune bening. Nah, oleh karena itu lingkungan diciptakan. Yang ke-7, ke-8, persiapkan sarana prasarana. Mudah-mudahan Masjid Muhammadiyah, Musola Muhammadiyah, karpetnya
Coba dikeluarkan dari masjid, jemur atau cuci, laundry, biar wangi, bersih, kan begitu. Kita di Masjidil Haram kan begitu ya, pakai mobil itu ya. Insya Allah, saya pernah di Madinah itu, kalau mobilnya lewat terus kita segera rebutan di belakangnya karena sudah bersih sekali. Karpet musola kita kan kalau digulung kan kulit sore. Takmirnya tenang saja, tenang. Bisa sujud sama betina itu. Berarti jamaah sujud sambil nyedotin itu. Maka Muhammadiyah berpenampilan beda. Lampunya, pengeras suaranya, imamnya. Jenengan saya, kenapa bisa kadang menitikkan air mata waktu sholat di Masjidil Haram? Satu, melihat Ka'bah. Dua, sholat di masjid yang megah, Masjidil Haram. Tiga, sholat dengan umat Islam seluruh dunia. Empat, imamnya hafal Quran. Lima, sinar lampunya terang benderang. Enam, pengeras suaranya jernih sekali. Kalau sampai imam membaca Quran, imam nangis, kan terdengar, sakit-sakit. Kalau di Tanjung kan yang nangis speakernya. Terawih terus speakernya nangis. Mana bisa tambah khusyuk malah jengkel speaker bodoh di tinggi baik. Itu. Oleh karena itu, dari hal yang demikian sarana prasarana kita siapkan. Yang terakhir, doa kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan yang lalu. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang puasa tahun ini lebih baik dari puasa tahun yang lalu, rabihun, beruntung. Mari kita sama-sama mensyiarkan bulan Ramadan. Di samping menjadi obat bagi bangsa yang baru pemilu. Sebab pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Sing menang ojo umum, sing kalah ojo ngamuk. Muhammadiyah hanya memberikan kriteria. Inilah pemimpin yang beriman, beribadah, berakhlakul karimah, cerdas, kuat, amanah, mencintai rakyat dan sebagainya. Silahkan. Insya Allah sudah punya pilihan. Kelihatan sih wajahnya. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Kelihatan. Aminnya banter banget. Amin. Ini yang namanya kita siap mengobati bangsa Indonesia dengan datangnya bulan Ramadan. Nanti dikuatkan berhalal bihar. Saya punya WA grup loh, Linggapura. Ya macam-macam. Waduh, kalimatnya sedulurku. Insya Allah nanti disembuhkan dengan Ramadan. Disembuhkan lagi dengan halal bihalal. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan persiapan yang matang, persiapan yang lengkap. Semoga puasa tahun ini lebih baik dari puasa tahun yang lalu. Amin ya Rabbal alamin. Makatan apa yang kami sampaikan ya dalam rangka juga untuk melestarikan kemajuan haji kita. Salah satunya adalah bagaimana menyambut Ramadan, memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Makatan paguyuban jamaah haji tahun 2022 KPIH Muhammadiyah, semoga kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai hajjan mabrur.
Haji mabrur katanya 50% di tanah suci, 50% di tanah air. 50% di tanah suci, 50% di tanah air. Kita lestarikan, kita lengkapi. Ya manusia biasa nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Mesti ada celah-celah saja, tapi mari kita sempurnakan, kita sempurnakan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Menyempurnakan di akhir itu masih baik untuk menyempurnakan kekurangan yang di pertama. Maka saya kalau maaf saya ini Bapak Ibu, bahasa saya untuk barangkali supaya terlintas dalam pikiran, lebih baik waktu pacarnya 4, tapi setelah nikah istrinya 1. Daripada dulu pacarnya 1, waktu nikah istrinya 4. Artinya walal akhiratu khairul laka minal. Bahasanya betul kepenak. Luwih apik nom nakal tapi tua tobat daripada waktu nom ahli ibadah tuane gemblung. Ya kan? Nah, kita berhaji kan mengakhiri hidup kita dari yang salah, dari yang kurang. Kita tutuplah dengan ibadah agar kita terus menapak umur tua menuju pada titik akhir husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini manusia lumrah. Ini pertemuan begini saya sarankan lestarikan. Manfaatnya banyak. Ketemu teman dulu 40 hari beribadah, suka duka, melestarikan haji mabrur begitu. Tazkirah, ada peringatan. Sebab menungsa lumrah sih. Kulun jenengan itu dandang lingdang damat, kadang-kadang eling, kadang-kadang nikmat hukuman. Malahan masih kadang beras, kadang jagung, kadang waras, kadang bingung mau gemblung. Ada yang kadang beras, kadang menir, kadang waras, kadang mikir kok kentir. Makatan minta maaf, selamat Ramadan, lestarikan kegiatan ini. Ustadz Hafur Al-Hajj kelola bagus sekali. Soal yang datang berapa nggak usah dibahas sudah. Mereka kan ada keperluan, ada kepentingan dan sebagainya. Yang penting istiqomah. Kulo nuwun sewu ingkang haji tahun 86 namun kan yang 6 yang pinter dari satu rombongan. Ya Allah. Berita kapundut. Nah nyongnya mikir, yang mestinya nyongnya singkat. Dari 6. Masya Allah. Nuwun sewu nggih. Saya belum tua sekali, masih 27 lah nongkrongnya. Sudah tinggal dari 41 tinggal 6 itu. Akhirnya pertemuannya sudah sulit diatur pada tuannya kabeh. Karena sing melakukannya aneh. Tapi yang muda-muda mumpung masih muda semangat. Pekatan Kirang Langkung selamat menyelesaikan tugas-tugas kita keseharian. Tidak lupa menyiarkan penyongsong Ramadan. Selamat hak suaranya ditunaikan besok tanggal 14. Puasa 11 Maret, Idul Fitri 10 April. Jadi Masjid Muhammadiyah semuanya taraweh malam 11 Maret. Masjid An-Nur depan rumah saya sudah daftarnya ada kuliah taraweh itu tanggal 11, malam tanggal 10, malam 11. Soal yang kidul saya Kedung Beringin nantinya ikut Menteri Agama tanggal 12, silakan. Begitulah sikap Muhammadiyah, konsisten komitmen dengan Quran hadis, dengan persyarikatan, mudah-mudahan dan insya Allah inginnya beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan itu syarat diterimanya amal ibadah kita. Mari kita tutup dengan kafarat majlis. Untuk saya banyak omongnya, banyak dorongnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Nyuwun pangapunten dari apa yang saya sampaikan. Kalau ada salahnya mohon maaf, kalau ada baiknya mari kita amalkan bersama. Selamat melanjutkan acara dan saya berhasil melanjutkan acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tokoh atau pengurus di Zamzam ini pada Bapak Haji Agus Miftah dipersilakan. Kamu tanah aku atau har? Ya, turun. Ada pati deura. Untuk nanti untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Fatul yang tiket konsumsi. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin. Amma ba'du. Haji Tuhan yang saya hormati, Bapak dan Ibu Haji Hajah, semuanya saja yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur Allah mentakdirkan kita hari ini dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun tidak semuanya bisa hadir, tapi alhamdulillah ada berapa Mas Pak? 86 yang daftar hadir. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fatur Rahman dan Pak Haji Sismanan, Pak Fatur Rahman dan kawan-kawan yang menginisiasi pertemuan haji 2022 ini. Semoga semuanya menjadi kebaikan untuk yang menyelenggarakan maupun yang hadir. Nah, gitu kelihatan. Yang kedua, saya juga terima kasih karena ditempatkan di Pondok Zamzam. Ini baru sekitar sebulan, bahkan belum selesai, masih kurang menara. Itu yang mau dibikin menara. Menaranya kurang lebih 15 meter tingginya. Dan saya Pak Tohar Mintaraga selaku Dewan Pembina sangat berterima kasih kepada semuanya yang sudah berpartisipasi, karena Zamzam mampu membangun gedung ini kurang lebih 6,5 miliar dalam waktu hanya 5 bulan. Dan sudah beberapa kali ditempati. Untuk di Cilomok, ruangan ini termasuk ruangan paling mewah fasilitasnya, sehingga kemarin dipergunakan untuk bimbingan teknis KPPS yang akan menyelenggarakan pemilu tanggal 14 nanti. Monggo Bapak dan Ibu sambil menikmati, sambil dahar, boleh saja monggo. Orang lebu penjelasannya yang lebu konsumsinya. Saya melihat dari belakang ini kursi disiap neman-neman gitu dulu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seharusnya jamaah haji KBH Muhammadiyah 2022 ada 180. Dan alhamdulillah haji tahun 2022 itu haji paling nyaman, haji paling
bagus ya, karena fasilitasnya baru, yang menempati hanya sepertiga. Bayangkan haji setelah kita, termasuk haji yang besok, biayanya lebih mahal, mesti lebih umpel-umpelan, tapi semuanya menginspirasi Bapak dan Ibu untuk terus bersyukur kehadiran Allah karena kita bisa menunaikan ibadah haji 2022 dengan segala kelebihan fasilitas. Maka hari ini Pak Fatur Rahman, Pak Sismanan dan kawan-kawan mengajak kita bernostalgia. Kalau Bapak dan Ibu masih ingat doa ketika Bapak dan Ibu sedang tawaf, mengawali tawaf di sebelah Hajar Aswad, kita nengok kedua, mengangkat tangan, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terus berdoa, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi ahdika wa tiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika, dan diulang-ulang. Hari ini Ibu dan Bapak mudah-mudahan masih ingat itu. Allahumma ya Allah, imanan bika, aku beriman kepadamu. Itu kan komitmen kita bersama. Mudah-mudahan teringat, bayangkan ketika dulu kita tawaf di sana. Wa tasdiqan bi kitabika, kita punya komitmen, keyakinan membenarkan kitabnya Allah, Al-Quranul Karim. Dan kita juga berkomitmen wafa'an bi ahdika, akan menepati janji-janji kita. Wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Termasuk janji kita untuk ittiba, mengikuti, mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Bapak dan Ibu, kalau kita bisa ke sana lagi, walaupun kemungkinannya makin sulit, tapi kalau Allah menghendaki tidak ada barang yang tidak mungkin. Setidaknya KBIH Muhammadiyah, KBIH kita itu sudah punya biro haji dan umroh sendiri. Namanya apa Pak? Surya Amanahtur. Itu sudah hak patentnya Muhammadiyah Daerah Banyumas. Jadi sekarang sudah bimbingannya, manasiknya dan pendampingannya resmi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah dengan KBIH-nya KBIH Muhammadiyah. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin kembali ke tanah suci, bisa bareng-bareng umroh. Kalau tidak salah hari ini juga sedang ada yang di sana. Ustadz Bintaraga juga sedang umroh. Hampir setiap bulan KBIH Muhammadiyah itu memberangkatkan umroh. Dan haji tahun ini insya Allah KBIH Muhammadiyah juga satu kloter sendiri, bahkan lebih.
Lewat pertemuan hari ini, saya berharap Bapak dan Ibu mensosialisasikan keberadaan KBIHU Muhammadiyah yang menyelenggarakan haji dan umroh resmi Persyarikatan Muhammadiyah. Alangkah indahnya kalau Pak Asep dan kawan-kawan merencanakan sudah nanti satu saat kita umroh bareng-bareng, ke Brinting bareng. Tapi suasananya di sana tentu lebih padat dibanding ketika kita haji 2022 kemarin. Jadi umroh sekarang itu kepadatannya sama dengan haji. Setiap hari jamaah umroh itu sudah kayak musim haji. Ini memotivasi Bapak dan Ibu untuk sekali lagi bersyukur kita bisa menunaikan ibadah haji 2022 dengan segala kemudahan dan fasilitas yang luar biasa. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, gedung ini insya Allah akan diresmikan, karena ini belum diresmikan, masih nunggu menara itu. Rencananya akan diresmikan tanggal 18 Februari. Akan hadir insya Allah dari PP Muhammadiyah Bapak Dr. Anwar Abbas. Kita sudah merencanakan berkali-kali untuk mendatangkan orang PP, termasuk Pak Profesor Muhajir. Ternyata tertunda dan baru ada kepastian yang bisa ini tokoh dari PP Muhammadiyah, Pak Anwar Abbas. Saya kira Bapak dan Ibu paham siapa itu Anwar Abbas. Tanggal 18, jadi mudah-mudahan beliau hadir memantapkan warga Muhammadiyah kalau nanti terjadi putaran kedua pemilu. Salah satu yang memotivasi saya mengharap Mas Fatur Rahman dan Mas Ismanan menyelenggarakan pertemuan kita itu, di samping menyongsong Ramadan sebagaimana tadi Pak Kifli sampaikan, juga menyongsong 14 Februari ini. Supaya apa? Ya, setidaknya orang yang pernah menunaikan ibadah haji 2022 kemarin tidak menjadi penonton di pemilu 2024 besok, tapi berpartisipasi aktif, berkontribusi, dan juga ikut aktif mensukseskan pemilu 2024. Kalau yang lain semangat ngotot padahal tidak ada motivasi agamanya, masa iya kita yang punya ideologi, keyakinan, akidah, dan tuntunan agama yang sangat jelas bagaimana cara mencari pemimpin, memilih pemimpin, sementara ada calon pemimpin yang mendekati kriteria syariat agama kita, yang sipik, amanah, fatonah, tabligh, sebagaimana Pak Kifli sampaikan tadi. Masa ya mereka kita biarkan berjuang sendiri, kemudian kita hanya menyaksikan? Saya kira tidak tepat. Orang lain saja ngotot, Wong presiden sing dilarang saja terang-terangan akan berafiliasi, berkampanye untuk salah satu paslon. Masa ya anggota KBIH Muhammadiyah jadi penonton? Insya Allah itu kenapa hari ini kita bersama-sama di sini. Muhammadiyah netral, Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, tapi orang Muhammadiyah harus punya peran dan komitmen menentukan masa depan. Ibu dan Bapak hadirin, jadi
insya Allah ini akan diresmikan pada tanggal 18 Februari, berarti 4 hari setelah pemilu. Kemudian harapan kita hadir warga Muhammadiyah untuk mensukseskan pengajian akbar. Dan sebelum itu tanggal 25 besok Februari ini juga akan ada pengajian akbar menyambut Ramadan pimpinan daerah Muhammadiyah Banyumas yang akan dihadiri oleh Profesor siapa Mas, seorang Kiai Haji tokoh PP Muhammadiyah yang paling senior, Ibrahim As'ad. Itu tanggal 25 ini dalam rangka menyambut Ramadan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu, ini Pak Fatur Rahman, Pak Sismanan, menyelenggarakan pertemuan, kemudian beriur bersama, tidak ada sponsor, semuanya bisa jadi sponsor. Jadi dipersilahkan tadi ngisi infaknya, terima kasih. Tadinya mau saya bebankan kepada Zam-Zam semua, tapi Zam-Zam aduh Pak, masih banyak yang harus dibayar. Salah satunya membayar ini yang 6,5 miliar. Kemudian alhamdulillah pada tanggal 15 Januari yang lalu dari Zam-Zam pimpinan cabang Muhammadiyah Ciromo, notaris Bu Nuning, kemudian rektor UMP dengan seluruh jajaran pimpinan menerima wakaf dari Bapak Haji Nasir Al-Irsyad dulu. Kalau tidak salah Pak Nasir sekarang jadi ketua pimpinan pusat Al-Irsyad karena utamanya tempoh hari di Purwokerto. Itu menyerahkan wakaf kepada Muhammadiyah ke UMP, dan UMP diserahkan kepada Zam-Zam dan Muhammadiyah cabang Cilongok yang berada di Kidul Situ Elok atau depan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Tanah kurang lebih 1.400 meter, dan waktu itu Pak Nasir menyerahkannya ke UMP. UMP komentarnya apa ya, tanah tanah. Tiba-tiba Pak Abdurrahman, ketua rombongan, ketua 2008 ya, itu silaturahmi ke Pak Rektor UMP Pak Jebul. Pak Jebul rasan Muhammadiyah Cilongok serai tanah wakaf orang ditampani, tidak direspon. Nah, Pak Abdurrahman pulang cerita sama pimpinan Muhammadiyah cabang Cilongok, kemudian Pak Wahyu ke saya, Pak Kabul jajal dicari jejaknya itu. Pak Kabul ngomong seperti itu ke siapa? Masa ya ada menyerahkan tanah wakaf seluas itu tidak ada yang respon. Saya tanya kepada Pak Jebul, betul Pak Nasir kasih wakaf di Cilongok? Iya, tapi belum apa ya. Loh, jenengan kan pimpinan daerah Muhammadiyah, sama dengan saya, sama dengan Pak Haji Sasiran, kenapa tidak komunikasi dengan PCM Cilongok? Oh iya, saya ingat Pak Kabus. Pokoknya kalau Pak Kabus mau silahkan telepon Pak Nasir sendiri. Artinya saya komunikasi dengan Pak Nasir berada di Jepang. Nanti Pak Agus kalau saya sudah pulang dari Jepang, saya undang jenengan.
Saya mengatakan, Pak, saya mau silaturahmi dengan pimpinan cabang. Boleh saja dengan silaturahmi, tapi saya baru pulang dari Jepang. Sing penting itu deploy baik aku gelem nampani wakaf apa ora gitu. Oh ya, kalau seperti itu nggak usah silaturahmi ya Pak. Iya, soalnya saya juga masih banyak acara. Oke, Cilongok siap menerima wakaf panjenengan. Wakafnya itu dulu bekas hotel. Dan hotelnya bukan hotel syariah, tapi hotel syariah. Tempat maksiat luar biasa dulu. Karena di depan rumah saya. Nah, alhamdulillah sudah, kalau begitu saya wakafkan ke Muhammadiyah Cilongok, tapi saya menyerahkannya ke UMP. Hari Senin, Pak Agus, jenengan siapkan duit. Lo kok siapkan duit Pak? Iya. Soalnya gini, saya punya tanah di Perkasidi, bekas hotel itu, kurang lebih 1.400 meteran. Kemudian wetannya sebelahnya itu persis itu tanah milik perusahaan Korea yang disita bank dan dilenglang. Kebetulan saya ikut lenglang, yang menang saya 20 sana 1.400 meter. Awalnya lenglang itu 1,8 miliar menjadi 1,4 miliar. Deal dengan Pak Kasir itu hanya 500 juta rupiah. Karena jenengan mau menerima tanah wakaf dari saya, catatannya tanah itu jenengan bayar sekalian, urus sendiri, nanti kita rembuk bareng-bareng. Saya tidak komentar banyak, siap. Saya minta ke Zam-Zam, siapkan duit 500 juta untuk bayar tanah. Nanti Pak musyawarah dulu, gak usah musyawarah, ini darurat itu. Nah, akhirnya tanggal 15 diundang di UMP, ikrar wakaf di sana Pak Nasir. Kemudian kita juga MOU dengan kurator dari Semarang, dengan Bank BNI di depan notaris Ibu Nuning. Akhirnya sudah dibayar tanah itu. Alhamdulillah. Padahal sebelumnya Pak, sebelah utara jalan Muhammadiyah Zam-Zam 2 bulan sebelumnya baru bayar satu sandalnya itu 70 juta. Itu yang Kidul Dalan lewat Pak Nasir, kita bayar satu sandalnya hanya 25 juta. Maka saya mengatakan kepada pimpinan cabang, orang rebut-rebutan, orang usah rapat-rapatan, langsung saya mengiyakan. Bahkan waktu itu saya ke cabang, kalau cabang tidak siap akan saya bayar sendiri. Saya bayar sendiri, rong bulan kemudian kedol maring Muhammadiyah regane 2 kali lipat. Loh kok begitu Pak Agus? Iya, soalnya Pak Nasir mengatakan itu hari Ahad, besok Senin kita kumpul di UMP dan penyelesaian. Sehingga Muhammadiyah Cilongok termasuk Zam-Zam ini termasuk amal usaha yang paling sering beli tanah. Ini luas 90 sangga wakaf dari Insinyur Haji Wahyudi. Kemudian beli tanah di sebelah itu untuk 2 gedung. Ada 4 tanah sawah di sebelah utara. Ada yang 70 sangga, 25 sangga, 15 sangga. Termasuk wakaf dari Bu Eli Purwokerto itu rumah takif. Sehingga hari ini tadi Zam-Zam tidak menanggung 100% untuk penyelenggaraan pertemuan hari ini, mohon maaf. Makanya saya serahkan ke Pak Fatur Rahman sama Pak Sismanan, sebab saya dibina di sini. Kalau minta gratis orang kepeman, tapi orang gratisi ya orang kena gitu. Akhirnya Pak Sismanan dengan Pak Rahman. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kalau bisa nanti kita sholat zuhurnya di sini. Ya. Jadi meruh masjid, hujan-hujan, survei kan
repot. Ya. Tapi kalau hari ini kemudian nanti sholat zuhurnya di lantai 2, kalau perlu di lantai 3, Bapak dan Ibu akan bisa melihat Masjid Zamzam Muhammadiyah. 2022 yang saya hormati pula. Di penghujung acara ini marilah kita mengajak kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menjadi tumpuan mengajak kita, Allah yang menjadi tumpuan segala permohonan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat bil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qaliyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwi dan hisab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna hajjan mabruran. Allahumma ij'alna hajjan mabruran. Allahumma ij'alna hajjan mabruran. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa kulli ibadatina. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal